bisa disebut dengan set atau ploid, kecuali pada organisme tertentu seperti bakteri dan tumbuhan umum. Kromosom yang sepasang, ya jadi bentuk kromosom itu ada dua, yaitu sentromer atau yang bisa kita sebut juga sebagai kinetotor, yang artinya tidak mengandung kromosom dan gen. Yang kedua, lengan terdiri dari selaput kandung yang dalam dunia biologi bisa disebut juga dengan matrix, kromonema atau bisa kita sebut juga dengan benang-benang halus berpilih dalam matrix. Kromonema mengandung manik-manik yang disebut kromomer. Dan kromomer terdapat gen. Jadi di sini di slide yang ketiga ada macam-macam bentuk kromosom. Jadi macam-macam bentuk kromosom ada 4 guys. Yang pertama itu ada metasentrik, yang kedua ada akrosentrik, yang ketiga ada submetasentrik, yang keempat ada telosentrik. Di halaman berikutnya ada penjelasan apa itu metasentrik, apa itu submetasentrik, apa itu akrosentrik, apa itu telosentrik. Buat teman-teman yang udah lihat di sini, metasentrik adalah sentromer yang terletak di tengah yang membagi lengan kromosom menjadi 2 lengan yang sama panjang. Submetasentrik adalah sentromer yang membagi lengan kromosom menjadi 2 lengan sama panjang. Jadi yang maksudnya 2 lengan tuh ini guys, bentar lihat. Dan yang ketiga ada akrosentrik, yaitu letak sentromer di dekat ujung kromosom dan mempunyai 2 lengan, salah satunya pendek. Nah, di sini disebut salah satunya pendek tapi mempunyai 2 lengan. Dan di dalam kromosom itu ada bentuk yang mempunyai 2 lengan, tapi di salah satu sisinya ini atau ini atau ini atau ini tuh ada yang salah satunya pendek gitu ukurannya. Itu yang disebut dengan akrosentrik. Yang terakhir ada telosentrik. Dia tuh letaknya di ujung sehingga mempunyai 1 lengan kromosom. Nah, jadi di dalam bentuk kromosom itu ada yang bentuknya hanya 1 lengan saja. Tidak seperti 4 begini gitu. Langsung masuk ke DNA. Ya, kita belum. Nggak masuk ke DNA. Wait. Habis ada yang gitu. Nah, kita langsung masuk ke DNA. DNA itu apa sih kak? Itu kan biasanya banyak nanya tuh. DNA itu deoksiribonukleik acid. Jadi tulisannya kayak gitu. DNA merupakan materi genetik yang diwarisi organisme dari induknya. DNA tersusun atas banyak nukleotida atau polinukleotida. DNA merupakan 2 rantai polinukleotida yang saling terpilih membentuk double helix. Dalam rantai DNA tersebut, sitosis C selalu dihubungkan dengan 2 adenin G oleh 3 ikatan hidrogen. Sementara itu, adenin A selalu dihubungkan dengan timin T oleh 2 ikatan hidrogen. Adapun DNA berperan dalam penurunan sifat dan sintesis protein. DNA dapat bersifat heterokatalik dan autokatalik. DNA bersifat heterokatalitik karena mampu membentuk RNA melalui sintesis protein. Sementara itu, DNA bersifat autokatalitik karena dapat melakukan replikasi sehingga menghasilkan DNA baru. Untuk di substansi materi genetik ini
teman-teman semua bakal banyak ketemu tentang huruf-huruf kayak T, U, A, atau G. Kalian bisa cek sendiri di UK 1 atau UK 2 itu ada soal-soal yang jawabannya T, U, G, A, A. Nah dari situ mungkin ya kalau soal di lesan saya mungkin kayak gitu. Nah jadi apa sih itu T, U, A, G itu tuh ada singkatannya. T itu sebagai timin, U itu sebagai ada ini nggak disebut ya, U-nya nggak ada di sini. Jadi ada U itu urasil, A-nya adenin, G-nya guanin. Di slide selanjutnya ada fungsi. Ya, langsung aja ke fungsi DNA. Yang pertama, fungsi DNA membawa informasi genetik. Yang kedua, memiliki peran dalam pemeriksaan sifat. Tiga, mengekspresikan informasi genetik. Empat, mensintesis molekul kimia lain. Yang kelima, menduplikasikan diri atau bereplikasi. Terus kita lanjut ke sifat DNA. Yang pertama, jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel spesies. Dua, kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Yang ketiga, bentuk DNA pada inti sel dalam karyotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, membentuk DNA pada inti sel prokaryotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Replikasi DNA. Replikasi DNA merupakan kemampuan DNA menggandakan diri sehingga diperoleh DNA baru. Replikasi DNA dibutuhkan pada saat terjadi pembelahan secara mitosis agar tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan induknya. Dengan demikian, sifat pada DNA induk dapat diwariskan kepada keturunannya. Replikasi DNA dibedakan menjadi tiga, yaitu replikasi konservatif, replikasi semi konservatif, dan replikasi dispersif. Ya, jadi ini mekanisme replikasi DNA-nya ada konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Di sini kan udah ada mekanisme replikasi DNA dan udah dijelasin juga sama Rasya. Saya mau mempertegaskan kembali replikasi DNA itu artinya kemampuan DNA untuk mengganda, untuk bisa menjadi ganda. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ada soal dan nanyanya kemampuan DNA mengganda itu disebut juga autokatalis. Nah, jadi tadi replikasi DNA itu ada diversif, ada konservatif, ada semi konservatif. Nah, ada satu yang unik di sini yaitu semi konservatif.
jadi di semi konservatif ini kalau di dalam soal-soal seperti UTBK atau apa, biasanya di dalam soal itu banyak soal yang berjenis, kalau misalkan si gelombang-gelombang yang kalian lihat yang gini-gini itu biasanya kayak disebut itu tuh sebagai apa? Mungkin jawabannya opsi A-nya dispersif, mungkin B-nya semi konservatif, mungkin C-nya semi konservatif. Nah, jadi di semi konservatif ini ada yang namanya kalau misalkan disebut itu namanya garpu replikasi. Nah, garpu replikasi kenapa bisa disebut garpu replikasi? Karena di dalam bentuk ininya, nih, ini tuh berbentuk garpu gitu. Dan jika kalau misalkan teman-teman lihat di atas ini saya kasih garis ke sini, itu dinamakan sebagai leading strand. Nah, leading strand untuk yang sebagai di atasnya sini, dan di bawahnya sini saya lupa ngasih tahu, di sini tuh ada namanya juga lagging strand. Ya, di sini ada leading strand sama lagging strand. Nah, di gelombang yang di sekitar sini itu dinamakan sebagai fragmen Okazaki. Nah, apa sih fragmen Okazaki? Fragmen Okazaki itu artinya fragmen struktur A yang bereplikasi. Nah, ini udah ini belum? Selama waktunya. Di replikasi ini tuh ada enzim yang berperan. Yang pertama tuh ada enzim namanya topoisomerase yang fungsinya untuk mengurangi ketegangan pilihan DNA. Yang kedua ada enzim namanya helikase, yaitu fungsinya untuk memutus ikatan hidrogen sehingga membentuk dua rantai. Nah, dua rantai yang dimaksud itu seperti ini tadi. Ada di sini, ada di sini. Mau masuk ya? Satu lagi. Masuk yang terakhir nih ya. Ada struktur DNA. Itu belum ada.
Yang terakhir kali ini adalah struktur DNA. Teman-teman yang udah skill baca, ada ini nggak sih? Ada di buku PR gitu struktur DNA. Oke. Jadi buat teman-teman yang ingat tadi ada, nah ini rata-rata soal-soal nanti itu kayak gini, ntar ditanyanya P gitu. Nah, P tadi yang mungkin teman-teman ingat, P apa guys? Itu Urin ya, urin, ada urin. Di sini ada G, guanin. BN ada, BN artinya badan nitrogen. BN itu beda badan nitrogen. Itu udah belum ditulis ya? BN itu badan nitrogen. Jadi biasanya kalau misalkan di soal, biasanya mereka itu ngasih kode kayak misal 1, 2, 3, 4, 5, asal aja gitu ya. Nah, Udah. kalau misalkan misal ditanya angka 2 dan 3, G dan BN terikat menjadi ikatan apa? Nah, gitu. Berarti 2 dan 3 kan? Berarti langsung kalian lingkarin aja kayak. Nah, G sama BN. G sama BN itu namanya ikatan Nah, G sama BN itu terikat menjadi ikatan namanya ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik. Dan ada satu lagi, kalau misalkan di soal struktur terikat P sama G sama BN itu namanya ikatan apa? Nah, itu tuh nama ikatannya. Ini namanya ikatan Nah, P, G sama B itu nama ikatannya ikatan fosfodiester. Nah, satu lagi ketinggalan ada ikatan BN sama BN nih. Kan kalau misalnya kalian lihat ini ikatannya tuh cuma 1, 1, 1, 1. Tapi di sini tuh di BN ada 2 garis. Nah, ikatan ini disebut BN sama BN itu namanya ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan di struktur DNA itu disebut Nah, mungkin strukturnya segitu aja kali ya. Ya, mungkin sesi dari materi genetik dari kelompok kami kelompok 3 cukup sampai di sini.
sebelum kita menutup ada sesi pertanyaan teman-teman. Apa nih pertanyaannya? Perwakilan dari kelompok berapa? Nama sebutkan. Jadi saya mau nanya, kan sebelumnya bilang tadi kromosom tuh bentuknya berbeda-beda. Nah, gue mau nanya nih, apakah perbedaan bentuk itu menandakan bahwa masing-masing kromosom itu memiliki fungsi atau letak yang beda gitu? Soalnya kan bentuknya udah beda gitu. Nah, kalau ada, tolong boleh jelaskan. Bukan fragmen okazaki sehingga membentuk hubungan antara dua nukleotida dan membentuk nukleotida tunggal yang bersatu. Nah, yang kelima itu ada topoisomerase. Topoisomerase itu sebenarnya tidak berperan utama dalam duplikasi DNA, namun mendukung prosesnya. Nah, topoisomerase berfungsi menghilangkan lilitan helix dengan memotong DNA dan kemudian menyegel kembali potongan tersebut. Pemotongan berguna untuk memudahkan replikasi DNA berlangsung. Adapun penyegelan kembali DNA dilakukan untuk menghindari kerusakan permanen pada DNA. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi leading strand itu tadi, jadi ternyata leading strand itu yang di atas, yang di bawah itu leading strand. Leading strand itu untai utama merupakan untai yang disintesis oleh DNA polimerase secara mandiri dan cepat. Nah, ini tuh leading strand itu rantai dengan arah 3 ke 5. Nah, di sini kalau misalnya kalian 3 sama 5 itu mungkin nanti dijelasin lebih jelas sama Pak E. Dengan arah 3 ke 5 pada di mana replikasi DNA berjalan kontinu dan tidak terputus. Jadinya itu fungsi leading strand itu membawa DNA fungsi DNA polimerase ke jaringan-jaringan berikutnya secara cepat, kontinu, tidak terputus. Makanya dia selalu langsung. Terus itu dari sekarang cuma ada di setiap itu DNA itu. Maksudnya enggak semi itu doang kan? Iya, enggak di semi konservatif doang. Jadi ada di semua konservatif dan itu. Kenapa saya mengambil semi konservatif sebagai ada di sama infranya, karena di sini ada unik nih, karena ada replikasi garpu replikasi. Itu aja sih menurut ini. Nunjukin bentuk dari si kromosom yang tadi ada panjang ada yang enggak gitu. Jadi kalau kita ambil contoh misal kromosomnya si telosentrik. Nah, di telosentrik itu tadi kan dibilang jadi dia tuh hanya mempunyai 2 lengan. Ini khusus si telosentrik. Kalau misalkan si akrosen kalian bikinnya dulu tadi. Itu telo bukannya 1. Ya.
Kalau misalkan nggak ada penjelasannya ya udah bilang aja nggak ada gitu. Yang ada di depan ini ada metasentrik, ada prosentrik, ada telosentrik. Itu dia bilang fungsinya beda atau enggak gitu. Fungsinya tetap sama sebagai kromosom, cuman hanya berbeda bentuk. Berbeda bentuk itu terciptakan dari si DNA polimerase yang menghasilkan iya, cuma letak fungsinya itu sama, cuman bentuknya yang berbeda. Dan juga ini tuh sebenarnya kromosom berfungsi untuk menyimpan informasi genetik, memasukkan pada sel, melindungi gen dan DNA dari kerusakan, serta membantu dan mengatur ekspresi gen. Dan juga kenapa tadi itu bentuknya beda-beda, karena di sini ada yang namanya pewarisan sifat yang berlangsung di dalam kromosom. Gitu. Ya, setelah kita selesai kita berhenti ke pertanyaan ngomong. Jadi ya sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan. Ya. Kalau dari